Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe ya, silakan pencet sekarang tombol merah yang bertuliskan subscribe sekali saja dan itu gratis. Nah, kemudian kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Nah, baik para sahabat-sahabat sekalian, berikut ini kita akan mengkaji tentang belajar Islam. Nah, untuk kali ini mengenai rukun Islam yang kelima, yaitu tentang haji. Nah, video kali ini adalah rekaman manasik haji yang beberapa hari yang lalu saya mengisi di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama untuk tingkat kecamatan. Oke. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, terutama bagi calon tamu-tamu Allah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ini sangat baik untuk disimak, ya. Nah, kemudian juga mungkin ada saudara-saudara sahabat sekalian yang akan menunaikan ibadah haji, ya, kirimkan video ini. Nah, kemudian ya, video ini saya buat menjadi dua part, ya, dua bagian. Nah, yang sekarang ini adalah part yang pertama. Nah, oleh karena itu, ayo, mari sama-sama kita simak video atau rekaman berikut dengan slide-nya. Berikut ini, dan ini merupakan ya ringkasan dari buku yang saya tulis ya, tentang panduan ringkas haji, umroh, dan ziarah ke Madinah. Nah, silakan hubungi nomor di bawah ini kalau menginginkan bukunya, buku panduannya insya Allah. Yuk sama-sama kita simak videonya. Kecamatan Rawalumbu, Bapak Ibu calon jemaah haji yang berbahagia. Kita awali acara pada hari ini dengan bersama-sama kita membacakan talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
labbaik Allahumma labbaik. Ya, bareng-bareng kita masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu di surga RT 4 RW 3. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, mudah-mudahan kita, keluarga kita seluruhnya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap panitia penyelenggara bimbingan haji pada pagi hari ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia Rawalumbu Bekasi. Itu Bu ya? Ya. Nah, yang sangat saya cintai calon tamu-tamu Allah. Ini luar biasa, tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin berta'aruf. Ta'aruf itu salam kenal. Jadi, nama saya adalah Muhammad Arifin Purba, bukan pura-pura baik. Tapi itulah kayanya bangsa Indonesia, Allah ciptakan terdiri atas beragam suku dan bahasa. Ya, saya yakin di sini kita ini macam-macam sukunya. Ya, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, tadi sudah dibacakan tentang biodata saya. Nah, saya punya channel di YouTube. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Nah, ini juga nanti saya akan upload di YouTube. Mana tahu nanti tadi materinya apa? Silakan nanti buka YouTube-nya. Ya. Tapi jangan lupa subscribe. Nah, itu dia. Subscribe ya. Like and share, dan itu gratis, insyaallah ya. Baik. Nah, kemudian kami tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Sakinah, pimpinan almarhum Ustadz Sulaiman. Ya. Nah, sekarang dipimpin oleh anandanya Haji Sam Yusrillah Jazawirus. Ya, Jazawirus. Ini sekarang anaknya. Nah, alamatnya di Taman Nirwana. Kemudian nomor teleponnya ini. Nah, kami ada 3 pembimbing. Nah, kebetulan saya diamanahkan mengisi di tempat kita ini. Oke. Dan insya Allah kami semua sudah ada sertifikat, karena sudah mengikuti sertifikasi haji dan umroh. Jadi nggak abal-abal ya, insya Allah ya, ada sertifikatnya. Tapi nggak bisa digadikan ke bank, nggak laku gitu. Nggak apa-apa lah, karena untuk ibadah. Oke. Nah, tanpa berpanjang kalam, ayo kita masuk kepada bimbingan haji atau disebut dengan manasik.
Jadi manasik itu artinya bimbingan haji atau pembekalan. Sama kalau orang mau jadi pegawai negeri itu sebelum tugas kan ada pembekalan dulu. Nah begitu juga tentang haji, ada pembekalannya. Sholat pun sebetulnya ada pembekalannya. Nah, nanti saya kasih tahu deh rahasianya ya. Nah oleh karena itu yuk kita ngaji supaya kita ngerti. Oke ya Bapak Ibu ya, kita ini santailah, alon-alon angger kelakon, kata orang Medan. Bahasanya bahasa Jawa. Wong Batak iso ngomong Jawa ya ropopo ya. Bisa saya bahasa Jawa dikit-dikit. Nah, dasar kita adalah hadis Nabi. Ini redaksi hadisnya, ini terjemahannya. Hendaklah kalian mengambil manasik haji dan umroh dariku, karena kemungkinan tahun depan aku tidak akan bertemu lagi untuk menunaikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalil kenapa kita diperintahkan untuk mengadakan manasik. Ya, ada dalilnya. Nah, jadi Bapak Ibu datang kemari dapat pahala. Kenapa? Mengamalkan sunnah Nabi. Dan ini penting, ini intinya hari ini. Setelah saya ini nanti narasumber kedua tentang manasik umrohnya. Oke, ini penting ini. Kalau kemarin kan itu informasi, besok prakteknya. Gitu ya. Baik, yuk kita fokus ya. Jangan ada yang saking khusyuknya tidur. Jangan ya. Kan enak bersandar, Pak. Ngaji mendatangkan ketenangan, saking tenangnya tidur. Jangan. Ya, walaupun dapat pahala tapi jangan ya. Ini bekal. Oke, baik. Nah, kemudian kita sampaikan dulu tentang materi umum yang akan kita ulas pada pagi hari menjelang siang ini, gambarannya ya. Yang pertama tentang rukun haji, hukum haji, pengertian haji, syarat haji, wajib haji, rukun haji, 3 model pelaksanaan haji, teknis pelaksanaan haji tamattu, larangan ihram serta dam, aplikasi nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari atau ciri-ciri haji mabrur. Inilah materi yang akan kita ulas pada pagi hari ini supaya ada gambaran dulu, karena ya mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini ada yang udah pernah haji belum? Belum. Umroh? Alhamdulillah. Beda dikit dia. Beda. Nah, makanya ini kita di hajinya. Ini perhatikan, ini penting ya. Inilah materi yang akan kita ulas. Jadi kita buat dulu petanya supaya nanti nggak bingung. Apa sih? Bagaimana sih? Enggak, ini kita bimbing insyaallah. Karena saya tiap tahun juga, ini tahun ini karena bagi 2 separuh, jadi gantian lah dah. Saya nggak usah dah, yang lain aja berangkat begitu. Nah gitu ya. Baik, yuk kita masuk materi yang pertama. Jadi saya itu BTL ya, Batak tembak langsung aja. Nggak mau saya bertele-tele, ngabisin waktu. Cerita ngalur ngidul ya. Mari kita lihat, ayo siap. Siapkan pikiran, siapkan mental. Bila perlu siapkan catatan dikit, boleh. Nggak apa-apa, dengerin aja. Nanti buka YouTube-nya lagi, beres ya. Atau nanti ada sedikit panduannya insyaallah ya. Oke. 1, hukum menunaikan haji adalah wajib 1 kali bagi yang mampu. 1 kali seumur hidup. Nah itu dia. Dalilnya ini ayatnya. Saya tidak bacakan ayatnya, nanti bisa dibaca sendiri ya, terjemahannya. Padanya Masjidil Haram terdapat bukti yang nyata, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim
Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia mendapatkan rasa aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yang yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Nah, ini jadi inilah dalil bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Alhamdulillah Bapak Ibu ini termasuk hamba-hamba Allah yang diundang oleh Allah. Ya, karena kalau nggak diundang nggak mungkin mau datang. Banyak orang yang duitnya banyak nggak mau pergi haji, nggak mau pergi umroh. Kenapa? Nggak diundang. Ini undangan Allah ini. Oke, ini yang pertama. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu. Nggak boleh ngutang mau pergi haji. Ya, nggak boleh. Tapi kalau jual aset boleh. Haji apa namanya? Haji Halimah. Dari Halim ke rumah. Itu. Atau Haji Abu Bakar atas budi baik. Gitu. Ya, ada teman yang ngasih, bisa juga macam-macam lah pokoknya. Ya, jadi itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu bagaimana Ustadz? Berdosa? Enggak. Nggak mampu haji umroh, nggak mampu umroh. Banyak amalan-amalan lain yang pahalanya seperti umroh. Salat subuh di masjid, pada hari Ahad dengarin ceramah, sampai waktu syuruk dia salat sunnah syuruk, dapat pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Jadi jangan khawatir ya. Oke. Kemudian yang kedua, pengertian. Apa sih pengertian haji? Nah, kadang-kadang kita dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Apa itu artinya haji? Nah, pertama secara bahasa, haji artinya al-qasdu atau niat. Nah, itu dia, haji artinya niat secara bahasa. Tetapi secara istilah syariat, haji adalah berniat mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Nah, itu dia ngunjungin Ka'bah, niat ibadah. Ibadahnya tertentu. Ada aturannya, ada manasiknya. Itulah namanya haji secara syariat. Jadi berniat mengunjungi Ka'bah. Nah, ini kan bapak-bapak, ibu-ibu udah niat, wah saya mau ke sono begitu. Jadi haji ini adanya cuman di Mekah, di Madinah nggak ada haji. Umroh pun cuman di Mekah, di Madinah nggak ada umroh. Kenapa ke Madinah? Karena ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat di Masjid Nabawi serta Masjid Kuba dan yang lainnya. Jadi haji hanya ada di Mekah. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian apa perbedaan syarat haji, wajib haji, dan rukun haji? Nah, ini. Jadi ada syarat haji, kemudian ada wajib haji, ada rukun. Apa bedanya Ustadz? Wajib sama rukun. Nah, ini kita harus tahu nih. Ya. Ini syarat. Syarat ialah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tidak sah. Itu syarat. Sebelum ngerjain harus memenuhi syarat. Islam, balik, berakal, sanggup. Nah, itu syarat itu.
Ya, kalau masih anak kecil belum memenuhi syarat, nggak ada kewajiban dia, belum akil balik. Orang gila, nah itu nggak memenuhi syarat. Orang miskin nggak memenuhi syarat, nggak punya bekal, nggak punya modal. Nah, jadi kalau nggak memenuhi syarat, dia kerjakan nggak sah dan nggak ada kewajiban. Itulah syarat haji. Nah, insya Allah kita ini semua sudah memenuhi syarat. Oke, yang kedua yaitu wajib. Nah, ini wajib haji. Wajib haji ialah hal-hal yang harus dilakukan pada saat menjalankan ibadah haji. Apabila salah satunya dilanggar, maka wajib orang tersebut membayar dam. Apabila dam sudah dibayar, maka sahlah hajinya. Tuh, nanti kita lihat contoh-contohnya. Nanti belakangan ya. Ini pengertian dulu. Yang ketiga, rukun haji. Rukun ialah apa yang harus ada dan harus dilakukan pada saat melaksanakan sesuatu amalan haji. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka atau tidak diamalkan, maka amalan tersebut tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Tapi wajib bayar dam, tapi nggak sah. Wajib ngulangin lagi dia tahun depannya. Itu namanya rukun. Apa contohnya? Sabar. Itu ya. Kecepatan nggak kira-kira? Sedang ya? Nah, kalau terlalu lambat juga bilang. Kalau kecepatan juga bilang. Supaya saya bisa ngatur gas sama koplingnya begitu. Ya. Oke. Ustadz boleh nanya, ntar dulu saya berikan kesempatan nanya, baru nanya ya supaya nggak putus dia. Oke, baik. Nah, sekarang yang ketiga, baru kita lihat syarat haji menurut 4 mazhab. Kenapa 4 mazhab Ustadz? Lah iya nanti di sana repot kita kalau fanatik sama satu mazhab. Iya. Nanti kita repot menghakimin orang. Tuh hajinya nggak sah itu karena nggak cocok sama mazhab saya, nggak boleh. Sedang haji nggak boleh suuzon. Biarkan dia begitu. Mungkin mazhab lain begitu aja udah. Oke ya. Menurut 4 mazhab. Yang pertama menurut Imam Hanafi. Ini syaratnya ini. Islam berakal balik tidak wajib bagi bayi, tetapi bila sudah mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari kewajiban haji, artinya tetap wajib haji. Yang keempat merdeka, yang kelima kemampuan fisik dan ekonomi, yang keenam harus didampingi suami atau mahramnya, tidak dalam keadaan iddah baik karena cerai maupun karena kematian suami. Ini menurut Imam Hanafi. Kita di Indonesia mazhab apa Pak Bu? Mazhab Syafi'i. Nah Syafi'i entar dulu belum ketemu. Sabar ya. Ini Hanafi. Supaya wawasan kita luas, karena di Mekah Madinah itu dunia internasional, berbagai macam mazhab. Baik. Nah, yang kedua menurut Imam Maliki, 1 Islam berakal balik, merdeka, kemampuan 1 sampai 5 sama. Nah, yang keenam tidak disyaratkan adanya suami atau mahram, tetapi boleh melaksanakan haji bila ada teman yang dianggap aman, baik wanita, muda ataupun tua. Nih Imam Malik nggak pakai mazhab, nggak pakai mahram, nggak apa-apa, asalkan ada teman. Kan enak tuh. Boleh nggak Ustadz saya ngikutin ini? Ya boleh-boleh aja, siapa yang melarang? Tapi harus yakin. Mereka pakai dalil semua. Nih Imam Malik. Nah barulah kita masuk Imam Syafi'i. 1 Islam, 2 merdeka, 3 mukallaf, berkewajiban melaksanakan syariat, akil balik.
4, mampu fisik ekonomi. Kelima, ada pendamping yang aman dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dan terpercaya. Nggak mesti pakai mahram. Itu Imam Syafi'i loh. Asalkan ada teman yang betul-betul amanah, aman. Walaupun sama-sama perempuan, yang berangkat perempuan, temennya perempuan, tapi nggak boleh temen laki-laki. Siapa? Mantan, nggak boleh. Bahaya itu. Oh ketawa bu? Jangan, maksudnya teman itu yang perempuan juga. Nah kalau yang laki-laki ya mahram namanya, paman. Nggak ada paman Ustaz. Punya teman laki-laki ya itu nggak boleh. Temennya harus perempuan. Itu Imam Syafi'i. Ya jadi jangan khawatir ibu-ibu. Wah saya berangkat sendiri nih Ustaz, nggak ada mahram. Kenapa? Duitnya cuma cukup sendiri. Atau Ustaz nih kayak riwayat orang tua saya, ayah saya sama ibu saya berangkat daftar tahun 2015. Qadarullah ayah saya meninggal. Lalu ibu saya berangkat sendiri, tapi sama teman kampungnya ada KBIH-nya, udah aman. Saya bilang, saya bimbing haji, ketemu di sono. Ibu saya dari Medan, saya dari Jakarta. Itu pas peristiwa keren yang jatuh itu. Oh begitu ya Imam Syafi'i. Jadi jangan khawatir bu ya. Kalau bapak-bapak pakai mahram nggak Ustadz? Ya enggak lah pak, orang sendiri, laki, jagoan. Tuh ya. Tapi kalau sudah uzur, agak pakai tongkat atau butuh mutawif lah. Nah itu harus ada nanti orang yang kita amanahi. Tapi orang itu kasihlah duitnya. Iya, tolong bapak saya ini bawa ke sana ya. Nanti ada ujrohnya, terima kasihnya. Kasih di awal. Boleh pak. Iya kan begitu. Nanti dibawa ke sana soal dibimbing. Oke. Nah kemudian yang keempat Imam Hambali. Islam berakal balik sama, merdeka sama, kemampuan sama. Yang keenam, harus diikuti oleh mahramnya atau orang yang haram dinikahinya. Inilah Imam Hambali, ulama-ulama Saudi. Kalau di sini namanya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita Salafi. Jadi jangan kaget kalau ada mengatakan nggak sah, nggak ada mahram. Itu pendapatnya Imam Hambali, ulama Saudi atau Salafi di Indonesia. Mereka ngotot memang. Ya iya kan imamnya mereka begitu. Tapi kan nggak cuma satu imam, ada 4 imam. Nggak boleh kita saling menyalahkan. Paham? Gitu kan enak jelas tuh. Jelas enggak Bapak Ibu? Jelas ya? Udah gitu aja. Islam itu bersaudara, jangan berantem. Itu ya. Oke, inilah syaratnya. Wah, kayaknya saya alhamdulillah Ustadz sudah memenuhi syarat. Bagus. Semakin yakin berangkatnya gitu loh. Kan kadang-kadang ragu. Saya ini memenuhi syarat enggak ya? Kenapa? Enggak punya mahram. Kan begitu Bu. Sekarang sudah jelas ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya wajib haji. Apa sih itu wajib haji? Menurut 4 mazhab. Nah, baik, mari kita lihat. Pertama, menurut Imam Hanafi, wajib itu sa'i, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, menggunting atau mencukur rambut, tawaf wada. Apa itu Ustaz? Entar belakangan ini keterangannya ya, sabar. Ini kita keterangkan tentang wajibnya itu. Yang wajib itu ini loh. Menurut Imam Hanafi. Kemudian menurut Imam Maliki, wajib haji itu adalah mabit di Musdalifah, mendahulukan melontar jumrah Aqobah, lalu menggunting rambut, kemudian tawaf wada, tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini Imam Malik ini.
Jadi jumroh Aqobah dulu, baru tawaf ifadah. Nah kemudian mabit di Mina 3 hari, kemudian melontar jumroh pada hari tasyrik, kemudian menggunting atau memotong rambut. Nah ini menurut Imam Malik, kan udah beda itu, beda dikit dah dia. Ini wajib ya. Nah menurut Imam Syafi'i, yaitu ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, mabit di Mina dan melontar jumrah pada hari tasyrik, kemudian menjauhi larangan ihram. Nah ini namanya wajib. Nah kemudian menurut Imam Hambali, ya, ihram dari mikot, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, memotong dan mengunting rambut, tawaf wada. Nih, ini namanya wajib. Ustadz, kalau salah satu dilanggar bagaimana? Wajib bayar dam. Hajinya sah. Imam Syafi'i aja deh, kita lihat Imam Syafi'i itu. Ihram di mikot. Nah, nanti kita terangkan mikot. Mikot itu tempat kita niat. Di mana nanti kita terangkan. Udah lewat tempat niat. Wih, saya tadi belum pakai ihram ini, udah kelewatan nih bagaimana? Pakai ihramnya di jalan. Bagaimana haji saya? Sah, tapi bayar dam. Gitu. Nggak boleh mundur, nggak boleh balik lagi ya, nggak boleh. Dan nggak bisa, orang udah bis kok lewat. Gitu ya. Itu contohnya itu. Mabit di Musdalifah. Tuh. Kalau Imam Syafi'i wajib nginep sampai subuh. Imam Syafi'i. Tapi imam lain enggak. Melontar jumroh Aqobah itu wajib. Mabit di Mina, melontar jumroh pada hari tasyrik, menjauhi larangan ihram. Nah ini wajib. Jadi wajib ini kalau dilanggar, maka dia wajib bayar dam, menyembelih seekor kambing. Ustadz, kalau yang saya langgar 2, damnya berapa? Kata ulama sebagian, ya 2 juga. Berarti nanti 3, tamatuk 1 lagi, bayar dam lagi. Jadi 3 kambing dia kalau bayar, kalau langgarnya 2. Ya, oke. Nah, kemudian Ustadz kalau nggak ada duit bagaimana? Ganti apa? Puasa. Gitu ya. Puasa 3 hari di sono. Tanggal 11, 12, 13. Boleh berpuasa bagi orang yang haji. Tapi bagi kita, kami yang nggak haji, haram puasa hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 10 pas lebaran haji nggak boleh puasa, semuanya nggak boleh. Tapi tanggal 11, 12, 13 yang haji boleh. Untuk apa? Bayar dam. Nggak mampu beli kambing, puasa aja. Kalau mau lebih sempurna tambah lagi, ntar tanah air 7 lagi jadi 10 dia. Ya. Nah sekarang rukun haji. 1, wukuf di Arafah. Kemudian 4 kali putaran pertama tawaf. Tawaf ifadah. Tawaf habis wukuf. Tuh ya. Itu menurut Hanafi. Ini rukun. Nah rukun ini kalau nggak dikerjain batal hajinya. Batal. Nggak sah. Dan nggak wajib bayar dam. Nggak bisa ditebus sama dam. Kenapa rukun? Nah kemudian menurut Imam Maliki dan Hambali, ihram, tawaf ifadah, sa'i, wukuf di Arafah, ini rukun. Andai kata dia ngerjain ini aja sah, yang lain nggak dikerjain, bayar dam, sah. Tapi kalau salah satu ini nggak dikerjain, maka hajinya tidak sah. Namanya rukun. Rukun itu bahasa Betawinya kudu. Apa itu kudu? Harus.
Oke, ini Imam Maliki dan Hambali. Nah, bagaimana menurut Imam Syafi'i? Kan begitu. Menurut Imam Syafi'i, yang rukun itu adalah ihram, tawaf ifadah, sa'i, wukuf di Arafah pada hari Arafah, memotong atau menggunting rambut, tertib. Tertib itu berurutan. Ihram dulu, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, wukuf di Arafah pada hari Arafah, memotong atau menggunting rambut, tertib. Nah, ini namanya rukun. Salah satu dilanggar, maka nggak sah hajinya. Oke, udah ya. Jadi inilah poin kelima tentang rukun haji. Baik. Masuk kita kepada materi ke-6, yaitu tentang 3 model pelaksanaan haji. Yaitu ada dengan sebutan haji ifrad. Yang kedua haji kiron, bukan kirun, kiron. Haji kirun lagi. Kiron. Yang keempat haji tamat. Tuh, pernah dengar haji tamattu? Nah, tapi hati-hati, ada yang salah paham. Kamu haji apa? Haji tamattu. Apa itu? Tangi mangan turu. Itu aja kerjaannya di sana. Jangan. Tangi mangan turu, tamattu. Bukan itu ya. Oke, hati-hati. Banyak nanti di sana, apalagi haji plus. Saya kan bawa rombongan haji plus. Pulang haji, gemuk dia. Kenapa? Makan mulu sama tidur. Ke masjidnya jarang. Nah 2 tahun kemarin nangis-nangis. Nyesel, kenapa aku gak ke masjid dulu. Begitu 2 tahun kemarin gak boleh ke sono, baru sadar. Itu Allah tegur lewat corona. Itu maksudnya Allah tegur. Ini makanya nanti Bapak Ibu udah ke sono. Jangan males Pak, Bu. Nah, terus saya kasih tahu motivasinya ya, supaya gak males. Baik, pengertian 3 model pelaksanaan haji. Yang pertama haji ifrad, yaitu seseorang yang berniat untuk menunaikan haji saja tanpa umroh. Nah, jadi begini, ya. Jadi dia berangkat, tapi dari Indonesia jarang yang pakai. Sekitar sono, berangkat dia dari bulan Syawal, udah boleh. Bulan Syawal udah boleh berangkat dia, sampai di mikot dia pakai ihram, dia niat sengaja aku haji ifrad. Tawaf dia, tawaf kudum. Udah itu nggak buka baju ihram dia, terus begitu sampai nanti ketemu musim haji. 3 bulan pakai pakai pakaian ihram, lah masuk angin Pak. Gak kuat kita mah. Tapi gak wajib bayar dam dia, enggak. Bebas dam. Itu wajib ifrad. Kita gak bakal. Makanya Indonesia tidak menerapkan haji ifrad. Yang kedua haji kiron. Bukan kirun, kiron. Yaitu seseorang berniat haji dan umroh sekaligus yang dilaksanakan pada bulan haji, kemudian menetapkan diri dalam keadaan ihram, tidak bertahallul hingga nanti sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini ya. Kemudian dia sampai selesai haji, maka dia wajib bayar dam. Jadi gini haji kiron itu. Kalau ifrad tadi kan cuma haji tok. Nah kalau kiron sampai di mikot sengaja aku mau pergi umroh dan haji. Double dia. Dah itu nanti setelah dia melakukan tawaf sa'i, dia nggak potong rambut, dia nggak buka bajunya sama sampai selesai. Masuk angin juga. Nah tapi kalau ini wajib bayar dam. Karena dia double haji
dan umroh. Kita juga nggak amalin ini dari Indonesia, nggak bakal kuat. Nah, yang kita amalkan yang ketiga, haji tamattu. Pakai ain ya, tamattu. Pakai ain, tamattu. Kalau nggak pakai ain, tamattu, tangi mangan turu. Pakai ain, yaitu seseorang yang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, ketika memasuki kota Mekah, kemudian menyelesaikan umrohnya dengan melaksanakan tawaf, sa'i, dan bertahallul dari ihramnya. Lalu dia tetap dalam kondisi halal, tidak pakai ihram, hingga nanti datangnya hari tarwiyah, yakni tanggal 8 atau 9 Zulhijjah, ia pun berihram lagi untuk melaksanakan haji. Maka wajib bayar dam. Nah, inilah kita ini. Jadi haji tamattu itu diawali dengan umroh, dibatalin umrohnya, umroh dulu, batal, tahallul, lalu dia pakai baju biasa sampai nanti ketemu tanggal haji. Nah, itu namanya tamattu. Nanti Bapak Ibu, ini gelombang pertama. Coba angkat tangan gelombang pertama. Oke. Gelombang kedua. Alhamdulillah. Nah, ini untuk gelombang pertama. Insya Allah berangkat nanti tanggal 4. Ya. Nanti Bapak Ibu itu nanti ke Mekah dulu. Ke Mekah dulu, ke Madinah dulu maksud saya. Ke Madinah dulu ya. Nah, di Madinah nanti nggak ada pakaian ihram. Berapa hari di Madinah? 8. Berjamaahlah di Masjid Nabawi. Nanti begitu dari Madinah, di Bir Ali naik bis baru ihram. Sampai di Mekah. Nah, sampai di Mekah nanti umroh batal, pakai pakaian biasa, nunggu tanggal haji. Nah, begitu itu. Itu namanya haji tamattu. Umroh dibatalin, nunggu haji. Kalau kiron, umroh sama haji digabung, nggak dibuka ihramnya, nggak tahallul. Kalau ifrad, cuman haji doang, nggak ada umroh. Oke, maka yang tamattu ini wajib bayar dam. Nah, nanti kalau ada pelanggaran, tambah lagi dam pelanggaran. Itulah, hati-hati. Ya, nanti kita lihat larangannya apa aja. Larangan ihram, ntar, sabar. Ya, oke. Nah, kemudian apa sih haji tamattu itu? Ya, mari kita lihat. Yaitu ada alur pelaksanaannya. Ada rentetan-rentetannya haji tamattu yang kita jalankan ini. Yang pertama, kita harus ikhlas. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka hendaklah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu artinya bersih niatnya. Nggak ada macam-macam. Kan ada orang kenapa pergi haji? Supaya nanti orang manggil saya Pak Haji. Nah, itu udah nggak bener niatnya. Begitu pulang haji, nggak dipanggil Pak Haji, manyun dia. Emang saya belum haji, udah haji tahu, mahal tahu. Masa saya nggak dipanggil Pak Haji, nggak dipanggil Bu Hajah? Nah, itu namanya niatnya nggak ikhlas. Apalagi kalau hajinya 10 kali, orang dia manggilnya Pak Haji. Nah, karena 10 kali itu pembimbing itu. Manggil saya harus panjang, Pak. Ah, itu nggak boleh. Niat begitu nggak boleh. Jadi niatnya betul-betul karena memenuhi panggilan Allah. Itu niatnya.
Nggak ada sangkut paut dengan panggilan haji. Nggak ada sangkut paut. Nggak ada hubungannya sama politik supaya menang pemilu. Nggak ada. Kalau ada niatnya batal pahalanya dia. Tuh begitu tuh. Nah jadi itulah memenuhi panggilan Allah. Ustadz supaya diampunkan dosa itu hadiah. Itu hadiah dari Allah. Kalau hajinya mabrur pasti. Tapi jangan diniatin. Itu hadiah loh. Niatnya harus ikhlas. Tuh begitu. Tuh makanya mulai sekarang pasang niat yang ikhlas. Aku semata-mata memenuhi panggilanmu untuk ibadah ya Allah. Ah udah, cakep dah. Habis sholat niat lagi. Mau tidur niat. Ini bapak ibu ini udah mimpi-mimpi nih yang kloter pertama ini. Udah di sono no rohnya no. Lah kok tahu? Saya pengalaman dulu pertama kali berangkat begitu udah. Mau makan ingat kamu, bangun tidur ingat kamu. Begitu emang. Nah makanya tanamkan niat yang ikhlas. Paham ya? Ayo perbaharui niat. Buang niat yang lain-lain tuh. Semata-mata memenuhi undangan Allah. Titik. Gede titiknya, jangan kecil. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kudu harus sabar. Ini ayatnya. Nah kita lihat hadisnya. Allah adalah Tuhan pencipta pemelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan hendaklah benar-benar sabar dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengannya? Gak ada. Jadi kata Allah ini sabar. Nih Bapak Ibu nih, saya kasih tahu nih. Ibadah haji ini nggak cukup bawa sabar cuman 2 karung, nggak cukup. Berkarung-karung tuh bawa sabar. Nanti dikit-dikit ngeluh, ya jauh amat ya. Pasti capek bu. Tapi kalau bilang dekat, enak dia. Aduh panas banget, pasti panas. Karena aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Makanya nggak ada panas. Walaupun misalnya berapa sekarang katanya nanti 50 derajat. Jangan takut. Adem. Begitu itu namanya sabar. Ketemu orang hitam nggak boleh ngomong. Tuh orang hitam banget ya. Mana bau lagi, nggak boleh. Kemana-mana ntar bau mulu kita. Udah itu hamba Allah. Allah ciptakan hitam. Biarkan. Nah, begitu caranya. Enak dia kalau kita paham sabar ini mah. Makan tuh. Kadang-kadang kan ya makanan kayak begini nggak boleh. Coba di rumah sayur kemarin masih enak. Kenapa? Sayur asem. Kan pedak. Jangan dibayangin. Udah makan aja tuh makanan sono. Kenapa yang masak orang Arab, orang Keling, orang sono? Lidahnya lidah mereka. Jangan harap di sono ada nasi uduk semur jengkol, kagak ada. Warung Padang pun adanya warung Padang pasir. Nah lo. Sabar. Makanan sabar. Enak udah. Korma enak, begitu aja udah. Jadi jangan suuzon. Itu rahasianya loh Bapak Ibu. Jangan ngeluh, sabar aja udah. Bangun. Nah itu, Ustadz, bagaimana nih asam urat saya kayaknya nggak bakal kuat. Jangan begitu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ini asam urat adalah ciptaanmu. Angkat ya Allah. Begitu. Sembuh pulang dari haji mah. Amin ya Rabbal. Tuh begitu Bapak Ibu. Saya banyak pengalaman bawa rombongan haji kayak begitu. Kenapa? Saya nasihatin udah, tapi nggak mau juga, nggak sabaran orangnya, emosional. Begitu masuk dia ke WC di Mina di Arafah, ini saya bawa haji plus. Di WC ngomong dia, begini WC saya bayar mahal tahu,
Kagak bisa keluar Pak sampai malam. Kita nyariin. Nah lu, saya bilang. Begitu ketahuan di dalam, bongkar. Bapak ngomong apa? Ngomong ini Pak. Iya benar Ustaz, tobat. Saya bilang begitu. Merinding saya. Nggak boleh. Itu tanah haram. Nggak boleh suzon. Sabar aja pokoknya. Lihat Nabi Ibrahim di sana, suruh motong anaknya. Sabar. Sami'na wa ata'na. Jadi diuji kesabaran kita. Oh, kalau manusia begini enak enggak? Enak enggak? Enak. Enggak bertele-tele saya mah. Bawa tuh, sabar tuh. Berkarung-karung bawa. Bila perlu 1 kontainer. Sabar. Gitu. Enggak boleh sombong. Ah, saya pada biasa Ustadz. Maksudnya enggak bakal kesasar dah. Karena kita bilangin, kalau mau keluar hotel, liatin ya tandanya apa. Ntar baliknya supaya nggak kesasar. Tenang aja Ustadz, saya mah udah hafal semua mall. Begitu kata dia. Astagfirullah, saya bilang begitu keluar 2 hari nggak pulang ke hotel Bu, duduk di sebelah sono. Akhirnya dia sadar kata Ustadz Purba kemarin ya istighfar, astagfirullah. Hamba sudah sombong ya Allah, astagfirullah. Lah buka mata, lah hotelnya tuh begitu tuh ditutup hijab Pak. Kenapa? Sombong. Kayaknya bapak-bapak ini pensiunan apapun Pak, jangan bawa-bawa ke sono Pak. Ini maaf ya, beda rombongan haji yang kita ini biasa dengan yang plus. Berapa Pak sekarang Pak Furoda plus Pak? Bapak tahu bocorannya? Berapa? 200? Enggak, 700 Bu. Yang daftar beberapa hari 700. Saya dapat informasi dari sahabat saya. Tapi Pak Ibu, enggak nikmat. Beda nikmatnya. Nabi dulu Bu, ya Allah Bapak Ibu, Nabi dulu sama sahabat. Dari Madinah ke Mekah haji umroh Bapak Ibu, ya Allah. Kalau siang mataharinya penter, apa penter? Panas. Kalau malam dingin. Perjalanan 3 minggu baru nyampe Mekah. Padang tandus, sabar mereka. Lah kita dari Madinah ke Mekah naik bis patas AC cuma 4 jam. Masih ngeluh. Nah, cemen. Tuh makanya sabar sekali lagi. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh. Nggak boleh. Lagi sholat nih Pak, nanti banyak orang batuk. Nggak boleh ngomong. Tuh orang kok batuk melulu ya. Langsung batuk Bapak. Biar dia batuk, memang kurang sehat. Nih Bu, ini kalau bawa tas Bu, lagi sholat Bu, jangan taruh di depan, nggak boleh Bu. Begitu Ibu sujud hilang. Karena ada pepatah, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Banyak maling Bu di sana Bu. Taruh di sini. Itu. Ustadz kok ada juga orang pergi haji kehilangan? Jangan salahkan yang copet. Coba introspeksi diri. Mungkin di tanah air pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe. Makanya duitnya sana hilang. Taubat sekarang, ayo taubat, sabar, oke? Sabar ya. Apapun yang terjadi, sabar. Udah itu aja. Wah kalau gitu nanti panitia enak dong Ustadz ngakalin kita. Biarin aja, dia sama Allah urusan. Yang penting saya memenuhi undangan Allah. Udah itu aja niatnya. Oke ya, jangan pikirin orang dah. Pikirin diri aja. Oke. Nah kemudian apalagi takwa. Ini ayatnya. Nih kata Allah ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas. Nih dari sekarang ini gak boleh rofas. Apa itu rofas? Ngomong-ngomong porno. Begitu disajikan di kotak ada lontong, dia bahas lontong. Ini lontong gede amat ya, mana bentuknya pendek. Lagi nggak boleh Bu, itu rofas. Nyerempet Pak, nggak boleh. Jaga dari sekarang rofas. Pornografi, porno aksi, pamer aurat ibu-ibu pakai baju. Bajunya apa? You can see.
engkau can dapat melihat, engkau dapat lihat nih ketek saya, padahal mau pergi haji. Itu rofas tuh. Jadi rofas itu semua yang berkaitan dengan penyelewengan seksual. Nah, begitu juga Pak, hati-hati Pak, cewek lewat pakai rok mini, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Nah, itu hati-hati tuh. Itu rofas. Jaga dari sekarang. Itu kata Allah. Kalau mau mabrur, berbuat fasik. Nah, ini fasik ini mencampur adukan antara larangan sama perintah sama larangan. Itu fasik tuh namanya. Rajin sholat tapi rajin juga makan dana abadi umat. Tuh, na'udzubillah. Nah, berbantah-bantahan nih, berantem, ngomel sama tetangga, ngomel sama suami, ngomel sama bini, ngomelin anak. Udah tahan aja dah. Mama kok biasanya ngomel sekarang nggak ngomel, nggak boleh mau pergi haji. Begitu. Ini kadang-kadang pagi-pagi ngomel bab 1, siang-siang ngomel bab 2, sore-sore ngomel bab 3, malam-malam ngomel lagi jilid 1, jilid 2, jilid 3. Apa yang saya omelin? Nah, sekarang jangan lagi dah. Di sini mah nggak ada, Bu. Di masjid, di luar. Nggak juga ya? Jaga. Nah, kemudian di dalam masa mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Takwa, itulah bekal. Apa itu takwa? Takwa itu jangan disalahartikan. Takwa, takut sama bini tua, nggak boleh. Takwa, bapak Batak, ibu Jawa, anaknya takwa. Bukan. Takwa itu mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, sekaligus meninggalkan larangan Allah yang haram, yang makruh, yang subhat, dan yang bid'ah. Tinggalkan semua. Itu namanya takwa. Berbekallah dari sekarang. Baik. Nah, sekarang yang kedua, menyelesaikan urusan sesama manusia. Nih, sebelum berangkat nih, beresin Bapak Ibu. Nih, hadisnya nih, riwayat Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang bangkrut. Dia sebelum meninggal nggak minta maaf. Nah, kenapa? Mencela kehormatan si fulan, menuduh keji si fulan, memakan harta si fulan. Begitu juga mau pergi haji. Nih Bapak Ibu nih, yang punya utang sama tetangga, beresin. Apakah tetangga haji aja pergi, utang kagak bayar? Tuh begitu tuh. Ada nggak? Ada. Umroh tiap Ramadan, hutang kagak bayar, ditagih, galakan dia. Lah kayak pengemis kita, Bu. Duit-duit kita, Pak, kayak pengemis. Apa kata dia? Lah baru segitu doang, udah ribut amat. Lah segitu doang kagak bayar-bayar loh. Kalau ada orang begitu Bapak Ibu, jangan dimaafin, nggak boleh. Bilang aja sama dia, baiklah Pak, saya nggak akan minta lagi, udah capek saya. Ntar di akhirat saya tuntut Pak, ini dalilnya. Supaya jerah dia. Nggak boleh dimaafin, karena dia nggak ada minta maaf. Nah, kita ini punya utang sama orang nih, datengin. Pak, Bu, saya punya utang ini. Saya berangkat haji, tapi kayak saya belum bisa bayar semua. Atau ini ada deh, apa motor, buang motor Pak, untuk bayar utang, jual. Nanti di sana doa, dapat dari motor itu 10 kali lipat. Yakin dah, selesaikan masalah kepada semua manusia sebelum berangkat haji. Tuh cakep tuh. Ini rata-rata kan ada masalah ini. Iya, apalagi saya banyak masalahnya. Tapi Allah penyelesai masalah. Ya, Allah yang menyelesaikan masalah, bukan pegadaian, nama masalah begitu. Nah, ini ya. Bekal haji adalah intinya ini tadi ilmu manasik. Nih kita sedang belajar. Yang kedua, ikhlas. Tadi sudah sampaikan. Yang ketiga, sabar. Sudah saya jelaskan. Yang keempat, takwa. Dan yang kelima adalah menyelesaikan urusan kepada sesama. Nah,
Demikianlah ulasan kita kali ini, part yang pertama tentang manasik haji. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada part yang kedua. Nah, insya Allah ya, jangan ketinggalan. Semoga nanti Allah akan mudahkan semua itu. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.